Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga seluruh anggota bangsa Katolik Republik Indonesia, Sabang dan Sabang Baru dan juga Lantai Sumedang. Ada idiom yang mengatakan manusia berusaha tetapi Tuhan yang menentukan. Usaha manusia sangatlah terbatas. Namun dalam ambang batas itulah manusia diajak untuk berserah seutuhnya kepada Allah. Karena atas kasih-Nya Allah tidak membiarkan manusia jatuh dalam kebinasaan. Allah menghendaki manusia mengalami keselamatan. Tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah manusia mau datang dan berserah kepada Tuhan. Maka melalui kasih ini kita semakin diteguhkan untuk mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bersyukur karena wanita Katolik Republik Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-100. Semoga apa yang dihidupi di dalam organisasi ini seluruh anggota dapat bertumbuh di dalam kebaikan. Kita juga berdoa untuk seorang anak agar lolos dan diterima menjadi siswa Bintara Polri tahun ajaran 2024. Ucapan syukur untuk operasi seorang
Ibu yang berjalan dengan mantap, dan kiranya Tuhan memberikan berkat untuk pemulihannya kembali. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menaruh belas kasih terhadap penderita sakit dan sasar. Engkau selalu mengulurkan tanganmu untuk menolong dan menghibur yang sakit dan sedih hati. Engkau berkuasa atas kehidupan dan membangkitkan orang mati. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk memberi hidup baru bagi kami. Kami mohon, bangkitkanlah iman kami, agar memiliki keberanian untuk berbagi hidup dan talenta kami kepada sanak saudara kami yang berkekurangan. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Dia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti bakal. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebanggaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Hallelujah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengikuti Dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya. Anak perempuan itu sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu berdiam Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai sakit, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh pakaiannya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh. Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia tertarik di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menyentuh pakaiannya? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan sujud di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai manusia dan umat beriman tentu kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh di dalam kehidupan, bertumbuh di dalam iman. Tetapi apakah bertumbuh dalam hidup dan iman itu serta-merta mudah untuk kita? Ada begitu banyak tantangan di dalam hidup kita yang harus kita hadapi dan kita lalui di dalam pertumbuhan itu. Ada sebuah pernyataan bahwa pertumbuhan yang sehat tidak terjadi dengan sendirinya dan juga tidak sendirian. Artinya bahwa pertumbuhan itu tidak terjadi berulang. Pertumbuhan itu adalah sebuah proses yang disengaja, proses yang dilakukan. Lalu juga pertumbuhan itu tidak menyangkut soal dirinya sendiri. Pertumbuhan itu juga menyangkut kebersamaan dengan orang lain. Maka disebut pertumbuhan yang sehat tidak terjadi dengan sendirinya dan juga tidak sendirian. Ada 4 model pertumbuhan yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, kita bisa bertumbuh sendiri-sendiri. Orang mencari pertumbuhan hidup itu sendiri-sendiri. Tentu konsekuensinya adalah ada rasa dan sikap egoistik di dalamnya. Juga tentu karena ada egoistik, orang juga ada rasa persaingan yang cukup tinggi di antaranya. Orang mau bertumbuh tetapi bersaing satu dengan yang lain.
menginginkan pertumbuhan itu terjadi hanya pada dirinya sendiri dan orang lain tidak perlu. Lalu yang kedua, tidak bertumbuh dan sendirian. Nah ini yang saya kira menjadi sebuah hal yang sering terjadi. Orang tidak bertumbuh dan merasa sendirian. Lalu yang ketiga, tidak bertumbuh namun bersama. Ada orang yang tinggal di dalam komunitas, tidak mengalami pertumbuhan, tetapi ada terus di dalam komunitas itu. Artinya bahwa meskipun dia ada di dalam komunitas, dia tidak melibatkan diri dan tidak terlibat apa-apa. Dia tidak melakukan sesuatu untuk upaya pertumbuhan di dalam hidupnya, meskipun dia sesungguhnya ada di dalam komunitas itu. Lalu yang keempat, bertumbuh di dalam bersama. Orang bertumbuh bersama dengan orang lain, karena orang menyadari bahwa pertumbuhan itu hanya mungkin dilakukan dan terjadi karena bantuan dan support dari orang lain. Dan ini saya kira penting. Pertumbuhan yang sehat juga melibatkan Tuhan dan bersama kita. Maka pertumbuhan itu menyangkut dua arah. Pertumbuhan menyangkut dua arah. Pertumbuhan itu membangun akar dan menghasilkan buah. Kalau pertumbuhan itu tidak membangun dasarnya, pertumbuhan itu akan rapuh. Sebentar bertumbuh, sebentar juga roboh. Tetapi membangun akar, kalau dasarnya dibangun dengan baik, tentu juga akan menghasilkan buah, dan buah itu adalah hasil dari pertumbuhan. Lalu yang kedua, pertumbuhan penting akar yang khusus baik. Pertumbuhan itu selalu menghasilkan perilaku baru yang baik. Ada perubahan, ada pertobatan, dan juga ada perubahan yang jelas dan pasti di dalam kehidupan. Maka untuk mencapai dua arah ini, ada tiga hal yang harus dilakukan untuk membangun sebuah komunitas. Entah itu komunitas gereja, entah itu komunitas organisasi kemasyarakatan seperti Wanita Katolik RI yang sekarang sedang berulang tahun. Ada 4 hal. Yang pertama, orang mau bertumbuh di dalam komunitas dan persekutuan, mereka harus memiliki sikap hidup bersama atau memiliki rasa berkomunitas. Bukan tadi yang saya sebut memiliki sikap egois, tapi memiliki sikap hidup bersama seharmonis. Saya mengalami beberapa komunitas di Parti ini, mana-mana orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki sikap hidup bersama di dalam komunitas, atau mana-mana mereka yang tidak memiliki sikap harmonis. Mereka inginnya bersama hal yang sederhana yang seharusnya hal yang kaki saja dipermasalahkannya sampai panjang lebar dan berhari-hari. Dan ini artinya bahwa orang belum memiliki sikap hidup bersama atau harmonis. Yang kedua, sikap menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Orang merasa bahwa dirinya itu lebih penting. Orang merasa bahwa dirinya itu yang utama. Maka yang terjadi adalah dia seringkali justru menjadi batu sandungan bagi yang lain. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, dia ngambek, marah, dan juga tidak mau berguna. Lalu yang ketiga, sikap menyatakan kasih. Saya kira ini yang menjadi ujung yang penting. Orang memiliki sikap hidup bersama dalam harmonis, orang menjadi berkat, tetapi dualitas diwujudkan di dalam kasih yang nyata. Lalu yang keempat, orang harus memiliki prinsip mati, artinya kerelaan dan kesediaan untuk berkorban, mematikan diri sendiri dan merelakan untuk melakukan yang terbaik bagi komunitasnya. Di dalam Injil tadi, Yesus memberikan contoh nyata bagaimana membangun komunitas dengan meningkatkan kualitas solidaritas di dalam belas kasih. Yesus melakukan pelayanan penyembuhan karena Yesus mau dan menghendaki kebaikan terjadi pada banyak orang dan orang percaya menjadi sembuh. Kita ingat pernyataan Yesus, "Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Saya juga menasihati dulu anggota PKI
untuk mengganti kata-kata itu dan melihatkan kata-kata Yesus. Wanita Katolik hati penumpang. Kalau saya membacakan sikap PKI itu bukan wanita Katolik Republik Indonesia, tetapi wanita Katolik rindu iman atau wanita Katolik prinsip iman. Karena perempuan itu memiliki andil yang besar di dalam kehidupan. Mereka itu adalah agen perubahan. Perempuan itu adalah agen perubahan. Betul atau tidak? Anda sudah jadi agen perubahan? Betul? Belum. Perempuan itu adalah agen kehidupan. Anda sudah mengerti kehidupan? Sudah. Betul? Belum. Perempuan harus menjadi agen kebaikan. Sudah? Pasti. Kelebihan perempuan dibandingkan pria itu apa? Ada orang punya kelebihan dibandingkan laki-laki? Punya? Gak punya? Syukur alhamdulillah. Berarti laki-laki lebih unggul ya daripada perempuan. Perempuan itu memiliki kelebihan, mungkin tidak semua. Memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Betul atau tidak? Perempuan itu tahan uji, tahan banting. Kalau sedang menghadapi masalah, diam. Tidak semua. Ada juga yang punya masalah tapi ditulis kemana-mana. Perempuan lebih kuat dalam menghadapi persoalan. Betul? Mungkin tidak semua. Perempuan memiliki kemampuan untuk mengerjakan lebih banyak hal dalam suatu waktu dengan baik dibandingkan dengan laki-laki. Betul? Tidak semua. Maka harapannya adalah, terutama untuk wanita Katolik, adalah bahwa urusan seorang yang menjadi anggota wanita Katolik Republik Indonesia adalah mengembangkan cara berpikir yang penuh kecintaan, berpikir positif dan berprasangka. Dan saya kira kalau tidak itu sudah dilakukan, wanita Katolik itu boleh menjadi agen-agen yang tadi saya sebutkan, agen perubahan, agen kehidupan, dan agen saya sebutkan agen perubahan, agen kehidupan, dan agen kebenaran. Nanti ingat-ingat ya, kalau di pas acara lama-lama tidak lagi dan saya kira itu menjadi modal untuk hidup menjadi berkat di tengah masyarakat kita yang makmur. Mari kita bersama-sama mewujudkan diri, tentu tidak hanya tugas perempuan, tapi juga tugas kita semua menjadi agen perubahan, agen kehidupan, dan agen kebaikan. Mari kita. Mari kita berdiri, kita sebutkan teman kepercayaan kita dengan mengucapkan jaga bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Kristus sebagai tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dilahirkan, wafat dan dimakamkan, yang berdoa penantian pada ketika bangkit dari kemarahan Rahman, dan surga kudus selatan Bapa yang Maha Kuasa, dari Surya Tuhan tapi Tuhan yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus dari Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, kebajikan dan kehidupan kekal. Tuhan Yesus Kristus mengajak kita untuk percaya dan takut kepada Allah agar kita memperoleh kehidupan yang sejati. Maka mari kita panjatkan dengan mantap dan penuh iman doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Bagi seluruh gereja, semoga Bapa memimpin gerejanya untuk berani terlibat dalam pembangunan masyarakat dan mau ambil bagian dalam kegembiraan serta harapan semua orang. Marilah kita mohon.
bagi daerah-daerah miskin. Semoga Bapa mendampingi para pemimpin daerah-daerah miskin agar berhasil mengejar keberlangsungan mereka di bidang ekonomi dan teknik sehingga dapat memajukan kesejahteraan daerahnya. Marilah kita mohon. Bagi pemecahan masalah penderitaan, semoga Bapa menerangi para pelayan masyarakat agar mampu menemukan jalan yang tepat untuk mengatasi segala macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kita yang sakit, semoga Bapa membimbing kami agar perhatian dan upaya kami terhadap mereka yang sedang sakit membuat mereka melihat penyelenggaraan ilahi yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi organisasi masyarakat wanita Katolik Republik Indonesia yang dikaruniakan perjalanan 100 tahun dalam karya pengabdiannya bagi bangsa dan negara, kiranya Tuhan berkenan menganugerahi semangat melayani kepada gereja dan masyarakat dalam kerendahan hati kepada setiap anggota wanita Katolik Republik Indonesia dan memberikan kehendak kuat untuk tetap menyatukan langkah saling asuh, askar, dan asih dalam semangat kasih Allah di Tunggal Maha Kudus demi kemuliaan Tuhan. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Putramu telah menjadi miskin agar berkat kemiskinannya kami menjadi kaya. Perkenankan kami selalu mengalami kasih sekian dan dengarkanlah doa kami dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai kenangan akan Bapa dan kebangkitan Yesus. Kami mohon terimalah persembahan kami yang mendatangkan keselamatan bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur segala bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selalu wakilmu yang mengatur alam semesta yang terciptakan dan selalu memuji Engkau karena besarnya karya-karyamu dengan perasaan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang gembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi. Tuhan sumber segala keputusan, maka kami mohon tuliskanlah persoalan ini dengan benturan roh, agar dari kami dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk mengandung secara dengan saya, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil tiap. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah dia adalah perjanjian baru dan tetap
dan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan saya. Marilah mengatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Eskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal karena kepadakan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua, agar kami berterima dalam kebaikan sampai ini, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Oleh, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau bersenangkan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dengan hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kristus telah melimpahi kita, mari kita hidupkan doanya. Bapa yang ada di surga,
Damai itu tinggalkan bagimu, damai itu berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi berikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan melata sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama. Saudara-saudara yang kekasih, inilah nama Allah yang mengkudus dunia. Berbahagialah kita yang hendak bersama umatnya. Tuhan dalam Kristus.
kamilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau berkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Putra-Mu. Semoga kami semakin kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan, dan berkembang dalam cinta kasih, sehingga pada saat akhirnya nanti kami dikatakan layak untuk menerima anugerah kebaikan kekal dengan pengasaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman hari Minggu biasa ke-13. Seksi PSL Paroki Bunda Maria Galuh akan mengadakan pasar murah barang-barang bekas berupa alat-alat rumah tangga dan alat-alat elektronik yang layak pakai. Umat diajak untuk menyumbangkan barang-barang tersebut yang bisa dikumpulkan setiap hari Sabtu jam 16 sampai 18.30 dan hari Minggu jam 7 sampai jam 9.30 di aula bawah gereja. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di papan pengumuman paroki. Dalam rangka ulang tahun PDPHK, Persekutuan Doa Bunda Maria Galuh mengadakan seminar kesembuhan mulai tanggal 2 Juli sampai 30 Juli setiap hari Selasa pukul 17.30. Mengundang seluruh umat untuk hadir. Membuka pendaftaran pelayan altar atau misdinar Bunda Maria Galuh untuk anak-anak yang telah dibaptis dan telah menerima komuni pertama. Pendaftaran ke sekretariat paroki atau kepada Ibu Lani. Membuka pendaftaran kategori anak, remaja dan dewasa untuk pembaptisan malam Paskah 2025. Batas pendaftaran sampai akhir Juni. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. Akan saling menerima masa kawin perkawinan antara saudari Arta Simamora, putri dari Bapak Johnson Simamora dan Ibu Veronica Hasibuan dari Sumatera Utara, dengan saudara Berserius Okta Nathanael Gunto, putra dari Bapak Alusius Gunto dan Ibu Nerti Boru Simatupang dari Paroki Bunda Maria Galuh, lingkungan Santo Paulus, pada tanggal 6 Juli 2024 di Gereja Paroki Bunda Maria Galuh. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari pernikahan tersebut harap menghubungi pastor paroki. Sekian pengumuman, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon perhatiannya sebentar. Saya akan membacakan sejarah singkat Wanita Katolik Republik Indonesia. Secara historis, organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia didirikan pada tanggal 26 Juni 1924 di Yogyakarta, yang diprakarsai oleh Ibu Raden Maria Sulasti, Suyadi Sastra Diningrat dan Musaputro, adik kandung dari Nyai Hajar Dewantoro, dengan bantuan Pastor Kaledes SC, dengan mendirikan misinya memberikan perhatian dan pelayanan kepada guru wanita Katolik di pabrik cerutu Negresco Baciro, Yogyakarta. Maka berdirilah organisasi yang disebut Usaha Wanita Katolik. Dalam kongres yang kedua tahun 1934 di Surakarta diputuskan pergantian nama Pantai AG Wanita Katolik, maka disusunlah ADART. Dalam bahasa Jawa,
lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1948, atas anjuran Monsinyur Albertus Giopranoto, organisasi ini dihidupkan kembali sebagai wadah untuk melakukan tenaga wanita Katolik. Maka pada tanggal 12 Desember 1948, resmi berdirilah kembali organisasi ini dengan nama Wanita Katolik Republik Indonesia atau disebut WKRI. Dalam Kongres di Yogyakarta tahun 1950 diputuskan Santa Ana sebagai pelindung wanita Katolik RI pada tanggal 26 Juni dijadikan hari pestanya serta disahkannya ADART dengan anggaran dasar rumah tangga. Organisasi wanita Katolik tersebut memperoleh status sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman nomor JA.A.5/23/8 tahun 1963. Kongres ini berada di Bandung. Menetapkan seragam nasional wanita Katolik RI berkebaya putih, selendang biru, dan kain parang kusumo. Pada tahun 1994 menetapkan seragam kerja nasional blus biru dan rok dan blazer berwarna biru tua. Wanita Katolik RI tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 30 DPD, 573 DPC, 1.513 kanti. Jumlah anggota keseluruhannya berjumlah 65.344 orang. Tahun ini wanita Katolik RI merayakan ulang tahun yang ke-100-nya. Saya mengharapkan sukses selalu wanita Katolik RI. Terus lupakan sayapmu demi kemajuan perempuan dan anak Indonesia. Menjadikan wadah bagi wanita Katolik Indonesia sebagai wadah yang kreatif, inovatif dalam menghadapi zaman yang semakin bermanfaat bagi organisasi, gereja, dan masyarakat. Sekian. Didikan pada 1920-an, tapi diceritakan dengan sangat singkat mentotalkan Indonesia dan luar biasa. Terima kasih Bu Desi yang telah mengikat sejarah dengan luar biasa. Di dalam rangkaian kegiatan ulang tahun paroki dan juga ulang tahun wanita Katolik RI Cabang Garut, kita telah mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan selebrasi berupa misa syukur yang didahului dengan kegiatan aksi solidaritas persaudaraan dengan jalan santai di tanggal 22 Juni yang lalu, dan di sana banyak keterlibatan umat baik dalam bantuan donasi maupun keterlibatan di dalam acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah terlibat untuk berdonasi membantu terselenggaranya kegiatan yang luar biasa ini, diikuti oleh peserta kurang lebih 300 orang. Tidak hanya umat kita sendiri, tapi juga undangan dari berbagai kalangan dari masyarakat. Maka dengan rendah hati saya mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang telah membantu dengan kesediaannya dan dengan jumlah berapapun. Kami sangat bersyukur karena akhirnya kegiatan itu terselenggara dengan sangat baik dan semua umat yang terlibat dan mengikuti kegiatan itu mengalami sukacita di dalam persaudaraan. Juga telah diadakan misa syukur ulang tahun paroki kita di hari Minggu tanggal 23 Juni, dan di sana juga ada keterlibatan dari lingkungan menyediakan konsumsi yang luar biasa. Mereka menyediakan konsumsi yang sangat banyak dan juga enak-enak hasil dari UMKM di masing-masing lingkungan. Ya, semoga mereka yang terlibat di dalamnya UMKM lingkungan semakin bertumbuh dan juga semakin mendapatkan berkah. Juga kegiatan terakhir kemarin di hari Minggu hari Sabtu tanggal 29 Juni
ada aksi solidaritas sosial donor darah, aksi nyata donor darah di Palu kita, dan juga dihadiri oleh banyak kalangan, dan mengucapkan terima kasih kepada Anda semua paroki yang terlibat di dalamnya. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk panitia jalan santai yang dimandirkan oleh wanita Katolik RI Damar Garut, sehingga acara ini menjadi pelaksanaan luar biasa, dan juga dari panitia yang tergabung di dalamnya sudah bekerja untuk menyiapkan pelaksanaan acara ini. Juga kegiatan aksi donor kemarin, terima kasih untuk seksi sosial dan seksi kesehatan paroki dan juga bidang pelayanan yang telah menyiapkan segala kegiatan itu dan berlangsung dengan baik. Bu Desi dan Bu Evi, terima kasih untuk perselenggaraannya kegiatan itu, dan juga kepada seluruh umat yang terlibat di dalamnya. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi dari wanita Katolik RI Damar Garut plus Ranting Sumedang yang hari ini hadir. Berapa banyak? Dari Sumedang ada kurang lebih 13 ya. 13. Bukan ini tapi 15 atau 12 saja gitu. Angkanya kan 13. Baik, 13 tidak apa-apa. Tetap angka itu. Semoga masyarakat RI Garut dan Ranting Sumedang semakin tumbuh seperti tadi saya katakan, menjadi tidak ada yang mungkin dalam kehidupan. Terima kasih pada seluruh umat yang hadir dalam berkasi ini. Mari berkasi dengan masyarakat. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh Kekekalan Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa yang selesai.